Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Siti Mutia dengan NIM 230402028. Saya ingin menjelaskan tentang salah satu daur biogeokimia yang penting banget buat kehidupan, yaitu siklus sulfur atau juga bisa disebut dengan belerang. Siklus ini melibatkan 3 komponen utama, yaitu atmosfer, mikroba, dan juga sedimen. Belerang atau sulfur adalah unsur non-logam yang bentuk aslinya itu zat padat kristalis kuning yang banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan baku asam sulfat. Erupsi gunung api meletus, kendaraan bermotor, dan juga aktivitas industri yang menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan gas-gas seperti H2S, hidrogen sulfida, SO2, sulfur dioksida, CH3SCH3, dimetil sulfida, dan juga SO4 bermuatan -2, ion sulfat. Ketika bereaksi, sulfat kemudian turun kembali ke permukaan bumi melalui hujan. Nah, dari sinilah sulfur mulai memasuki tanah dan juga perairan. Ketika sulfat turun bersama hujan, zat ini akan meresap ke dalam tanah dan diserap oleh akar tumbuhan. Disinilah sulfur mulai menjalankan perannya dalam kehidupan. Sulfur membantu tumbuhan membentuk protein, enzim, dan juga senyawa yang dipakai dalam fotosintesis. Tanpa sulfur, tumbuhan itu bakal kesulitan tumbuh dengan normal. Daunnya bisa menguning dan proses metabolismenya jadi terganggu. Jadi, tumbuhan adalah tempat pertama di mana sulfur berubah menjadi bentuk yang bisa dimanfaatkan makhluk hidup lainnya. Ketika tumbuhan dimakan oleh hewan, sulfur ikut berpindah ke dalam tubuh mereka. Dari sinilah sulfur mulai bergerak melalui rantai makanan. Tumbuhan berperan sebagai pintu masuk utama sulfur ke sistem biologis hewan dan manusia. Di tanah dan sedimen, mikroba memegang peran penting. Bakteri pereduksi sulfur mengubah sulfat menjadi hidrogen sulfida dalam kondisi tanpa oksigen. Sebaliknya, bakteri pengoksidasi sulfur mengubah hidrogen sulfida kembali menjadi sulfat. Dua proses ini memastikan sulfur terus berputar dan tetap tersedia untuk makhluk hidup. Sebagian sulfur bereaksi dengan mineral di tanah dan akhirnya mengendap sebagai sedimen. Sedimen ini bisa tersimpan sangat lama, bahkan jutaan tahun. Lewat proses geologi seperti pergerakan lempeng dan pembentukan gunung, sulfur yang tersimpan ini akhirnya bisa kembali ke permukaan. Ketika dilepaskan, siklus sulfur pun dimulai dari tahap awal. Jadi, siklus sulfur adalah proses panjang yang menghubungkan antara atmosfer, mikroorganisme, dan juga sedimen. Tanpa siklus ini, unsur sulfur tidak akan tersedia bagi tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Terima kasih sudah menonton.